Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nopriana, NIM 2018-01-197 dari kelas P4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT tentang kimia medisinal, yaitu struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa senyawa endogen, sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisasi atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Guna pengetahuan agonis dan antagonis: 1. Merancang kombinasi obat, pembuatan komposisi obat, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen, mengetahui dan mengantisipasi bahaya interaksi obat. Adapun golongan senyawa antagonis berdasarkan fase kerja obatnya: 1. Fase antagonis farmasetik, yaitu penyebab OTT ketidaksesuaian antara obat kombinasi dan ketidaksesuaian kimia atau fisika. Akibatnya: A. Jumlah senyawa aktif yang dilepaskan menurun. B. Kecepatan pelepasan senyawa aktif menurun. 2. Antagonis farmakokinetik, yaitu menyebabkan ketersediaan hayati obat menurun sehingga menurunnya kadar obat dalam darah dan jaringan disebabkan: A. Menurunnya absorpsi, B. Meningkatnya ekskresi obat, C. Menurunnya proses bioaktivitas, D. Meningkatnya proses bioaktivitas, E. Menurunnya senyawa aktif karena interaksi obat. 3. Antagonis farmakodinamik, yaitu pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor mempengaruhi interaksi obat reseptor sehingga menurunkan respon biologis obat. Adapun kombinasi obat, yang dimaksud kombinasi obat adalah: 1. Campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. 2. Penggunaan 2 obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersamaan. 3. Penggunaan obat yang diminum pada waktu yang berbeda tapi bersama-sama dalam darah. Akibat kombinasi obat ini yaitu peningkatan atau penurunan efek obat. Destilasi atau pencegahan aksi obat, yaitu senyawa antagonis diberikan sehingga reseptor tidak sensitif terhadap senyawa agonis. Efek kuratif senyawa agonis, kemudian diberikan senyawa antagonis untuk efek sampingnya. Penurunnya efek obat kadang diinginkan. Kombinasi obat dapat meningkatkan efek obat. 1. Efek potensial, yaitu pada fase farmasetik dan farmakokinetik terbagi menjadi 3, yaitu: A. Menghambat bioinaktivasi, B. Menurunnya ekskresi, C. Meningkatnya bioaktivasi. 2. Efek sinergisme pada fase farmakodinamik, yaitu kombinasi obat yang rasional. 1. Mempunyai efek yang potensial, dosis masing-masing lebih rendah, efek terapi sama, efek samping lebih kecil. 2. Kombinasi obat kausal dan simptomatis. 3. Mencegah resistensi. 4. Penyebab infeksi belum diketahui, pasien butuh penanganan segera. 5. Mekanisme kerja obat yang berbeda. 6. Infeksi ganda. 7. Lebih murah dan lebih nyaman. 8. Efek samping obat berbeda. 9. Mengurangi efek samping obat. Adapun kombinasi obat rasional terbagi menjadi 3, yaitu: 1. Salah satu obat menimbulkan efek potensial yang berlebihan. 2. Inkompatibel atau tidak tercampurkan OTT. 3. Meningkatkan resistensi pada antihelmintik. Adapun kerugian kombinasi obat: 1. Tidak dapat fleksibilitas dosis. 2. Dapat mempengaruhi diagnosa. 3. Toksisitas salah satu obat mempengaruhi dosis terapi obat lain. 4. Efek toksis dianggap toksisitas salah satu obat. 5. Terjadi reaksi kimia selama penyimpanan. 6. Jarang diperlukan kombinasi obat untuk penyakit. Antagonis pada fase
farmakokinetik, yaitu umumnya berupa antagonis kimia atau netralisasi. Dasar antagonis kimia terbagi menjadi dua, yaitu interaksi obat reseptor sesuai absorpsi. B. Senyawa antagonis berinteraksi dengan senyawa agonis sehingga interaksi senyawa agonis dan reseptor menurun, akibatnya aktivitas menurun. Agonis tambah reseptor menghasilkan AR sehingga reseptor biologis menghasilkan agonis kimia. Adapun produk tidak aktif yaitu contohnya antikoagulan heparin, yaitu bersifat asam berinteraksi dengan protamin atau bersifat basa menjadi senyawa tidak aktif. Antagonis pada fase farmakodinamik, yaitu antagonis farmakodinamik ini terjadi pada interaksi obat reseptor. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, irreversibel. Agonis pada fase farmakodinamik dibagi atas 7. 1. Antagonis kompetitif, antagonis non-kompetitif. 3. Kombinasi antagonis kompetitif. 4. Kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. 5. Antagonis fungsional dan fungsiologi. 6. Antagonis irreversibel. 7. Antagonis tipe kompleks. Antagonis kompetitif yaitu antagonis dan reseptor sehingga menghasilkan respon biologis. Kemudian antagonis kompetitif contohnya antihistamin dan histamin kolinegrik dan antikolinegrik. 2. Antagonis non-kompetitif terbagi menjadi 4, yaitu pengurangan afinitas, 2. Pengurangan aktivitas intrinsik, 3. Menghalangi transmisi influx, 4. Berinteraksi dengan makromolekul atau membran sel atau jaringan yang sama dengan agonis. Adapun penggunaan afinitas yaitu obat dan antagonis bekerja pada sel yang sama tetapi tempat yang berbeda. Interaksi antagonis menyebabkan perubahan bentuk konformasi reseptor sehingga dapat menurunkan afinitas agonis, akibat respon biologisnya pun menurun. Pengurangan aktivitas intriksi, antagonis bekerja pada sel yang berbeda dengan agonis. Contohnya spasmolitik yaitu papaverin dengan spasmogen, histamin, asetikolik, dan serotonin. Antagonis fungsional fisiologi yaitu antagonis fungsional yang terbagi menjadi dua senyawa agonis mempunyai efek berlawanan, bekerja pada satu sel atau sistem yang sama tapi pada tempat yang berbeda. Contohnya histamin dari isopreali bekerja pada otot polos jaringan bronki. Antagonis fisiologis yaitu dua senyawa agonis mempunyai efek berlawanan, bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Contohnya norepinephrine, efek vasokonstriksi tambah beta-adrenik dan vasodilatasi. Antagonis irreversibel yaitu tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja panjang, peningkatan obat selektif, tempat reseptor yang hanya untuk satu tipe agonis. Contohnya senyawa pemblokan adrenergi atau dibenzilin dapat memblok reseptor adrenergic dengan meningkat reseptor melalui ikatan kovalen. Antagonis tipe kompleks yaitu cara kerjanya sangat kompleks, contohnya bakteriostatik, bakterisid. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif yaitu senyawa agonis dan antagonis mempunyai afinitas atau daya tarik yang sama pada reseptor yang sama. Aktivitas intriksinya berbeda. Tipe senyawa agonis dan antagonis kompetitif yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Metabolit dan antimetabolit, 2. Agonis dan pemblok selektif, 3. Agonis dan antagonis irreversibel selektif.
Metabolit dan antimetabolit, yaitu antimetabolit merupakan antagonis kompetitif untuk mengganti senyawa metabolit. Senyawa agonis dan antagonis tipe metabolit dan antimetabolit mempunyai struktur yang mirip atau bioisoterik parsial, contohnya urasil dengan 5-fluorourasil, feniletilamin dengan amfetamin. Stabilitas gugus yang mudah diserap atau gugus vulnerable sehingga tidak mudah diserang oleh enzim yang menguraikan obat tersebut sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Antagonis dan pemblok selektif. 1. Histamin merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh yang dianggap senyawa agonis. 2. Antihistamin merupakan senyawa antagonis dan dapat memblok secara selektif reseptor histaminegrik. 3. Begitu juga untuk senyawa kolinergik, adrenergik. 4. Senyawa antagonis kompetitif yang dapat menduduki lebih dari satu macam reseptor sehingga menghasilkan efek yang beragam, contohnya promethazine yang berefek antihistamin, antikolinergi, dan pemblokan adrenergik. Agonis dan antagonis irreversibel selektif, yaitu senyawa yang mendukung gugus pengakil atau penghasil mempunyai afinitas yang besar terhadap gugus nukleofilik OH, SH, NH2 yang ada pada semua makromolekul jaringan biologis dan membentuk ikatan kovalen yang irreversibel. Senyawa pemblok irreversibel harus mempunyai selektif tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.